Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ya, kita masuk ke materi pokok kita yang kedua di minggu ini ya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas aset eksplorasi dan evaluasi sumber daya alam, materi lanjutannya yaitu adalah materi pokok mengenai aset properti investasi ya. Di sini kita akan belajar ya bagaimana sih treatmentnya jika perusahaan itu memiliki sebuah properti tapi niatnya untuk invest ya. Ya seperti yang kita ketahui ya anak-anak ya, salah satu instrumen investasi itu ada investasinya di sektor real yaitu properti ya. Jadi beli bangunan ya, bangunan atau tanah ya. Nah, di sini kita akan pelajari basicnya ya, akuntansi keuangannya, bagaimana jika mengikuti standar dari PSAK 13 ya tentang aset properti investasi itu apa aja sih pengaturannya dasarnya ya. Nah, pertama kita akan coba sih bahas dulu apa sih sebenarnya properti investasi ini anak-anak ya. Nah, ini. Oke. Properti investasi itu ya kalau didefinisi dari PSAK 13-nya sendiri itu adalah properti ya. Nah, properti itu ada tanah atau bangunan ya, atau bagian dari bangunan atau bisa dua-duanya ya. Tanah atau bangunan atau bagiannya ya. Yang pertama dikuasai ya. Di sini dikuasai berarti dikendalikan ya. Pemilik atau penyewa sebagai aset guna usaha ya. Asetnya dalam artian di sini itu dimiliki atau bisa juga propertinya itu merupakan aset sewa guna usaha ya, aset sewa tapi kontraknya aset sewa guna usaha ya, bukan aset operasi ya, sewa operasi maksudnya, dimana itu dikuasainya itu untuk mendapatkan rental ya, menghasilkan rental atau nilai kenaikan. Jadi dinaikkan nilainya atau bisa jadi dua-duanya ya. Intinya adalah dikuasai untuk mendapatkan keuntungan return ya, penghasilan. Dari mana penghasilan itu? Dari rental atau nilainya atau nilai asetnya itu naik ya. Nah, di sini tidak untuk digunakan dalam produksi, menyediakan barang atau jasa atau tujuan administrasi lainnya ya. Jadi intinya properti investasi ini memang untuk investasi anak-anak ya, propertinya. Bukan untuk dipakai dalam kegiatan operasional utama perusahaan ya. Jadi bukan untuk kegiatan hariannya. Tapi untuk digunakan oleh pihak ketiga, di mana dengan diberikan kegunaannya untuk ke pihak ketiga, perusahaan di sini cuma dapat untung ya, penghasilan lah ya. Itu namanya properti investasi ya. Ya kalau kita tahu sendiri ya, properti investasi itu banyak ya. Seperti investasi di perumahan ya. Yang kita ketahui investasi properti itu kalau punya modal sih lumayan prospeknya ya. Karena yang kita ketahui nilai properti itu akan naik terus anak-anak ya. Nilainya akan selalu naik, terutama properti perumahan-perumahan mewah, apartemen ya, itu nilainya akan naik ya. Jadi itu merupakan salah satu instrumen yang pas ya bagi perusahaan yang punya banyak duit ya, dan punya properti yang menganggur mungkin ya, yang bisa dialihkan, yang tadinya dipakai untuk kegiatan operasional bisa dialihkan untuk investasi, itu bisa ya. Nah, contoh nih, ada contoh properti investasi ya, tanah yang dikuasai untuk kenaikan nilai secara jangka panjang. Nah, di sini juga ada ya, tanah yang dikuasai tapi ya kegunaannya belum ditentukan ya. Jadi dia belum bisa buat ditentuin untuk apa enggak ini. Jadi tanah nganggur gitu ya. Nah, tanah nganggur di sini yang menurut PSAK 13 ini juga masuk sebagai aset properti investasi ya. Karena tanah itu nggak diapa-apain juga ya, logika kita dia akan naik nilainya ya. Tuh. Karena sama aja properti juga, kalau memang properti itu sifatnya memang dia adalah aset yang akan cenderung naik ya, mau nggak kita apa-apain juga itu akan naik nilainya ya. Makanya di sini yang dikuasai doang tapi nggak kegunaannya belum jelas ya, mau nggak diapain juga dia akan naik gitu ya. Makanya dia masuk ke properti investasi. Bangunan atau bagian bangunan
ya yang dimiliki entitas untuk disewakan melalui sewa operasi. Nah, di sini bagian bangunan anak-anak ya. Berarti nggak cuma bangunan utuh. Ya, sederhananya misalnya kita punya gedung ya. Gedung itu misalnya lantai 1, lantai 2, lantai 3. Nah, kebetulan di lantai 2 itu nggak, ya biasanya memang dipakai untuk ya meeting atau lain-lain ya, dipakai untuk perkantoran, tapi karena mempertimbangkan kegunaannya sangat jarang, udah deh kita alihkan aja ya. Jadi yang lantai 2 itu untuk kita sewain. Nah, itu kalau lantai 2 itu dianggap sebagai properti investasi anak-anak ya. Selama nilai dari lantai 2 tersebut bisa dipisahkan secara signifikan ya, berapa nilainya ya, itu dia bisa masuk sebagai bagian dari properti investasi ya. Nah, sewanya pun bukan sewa guna usaha yang kita sewainnya, tapi hanya sebagai sewa operasi ya. Inti dari sewa operasi itu ya tidak ada pengalihan kepemilikan nanti. Nah, jadi di situ hanya sebatas menggunakan saja ya, nggak ada hak untuk memiliki di masa depan nanti ya. Itu sewa operasi. Nanti sewa operasi kita akan belajar nak ya di AKM 2 ya, di bagian sewa guna usaha nanti ya, ada istilahnya juga sewa operasi. Nah, itu terkait dengan properti investasi ya. Lalu bagaimana treatment pengakuannya ya, pengakuan dan pengukuran di awal ya. Nah, jelas pengakuan dan pengukuran awal ini ya, sebuah aset sudah dapat diakui aset properti jika jelas memenuhi definisi aset properti ya. Dan kedua, yang paling ini adalah dikendalikan ya, dikendalikan dan dikuasai. Dengan dikendalikan dan dikuasai itu secara jelas kita pasti akan dapat manfaat ekonomi ya. Jadi kalau kita nggak mengendalikannya, nggak menguasainya, ya kita nggak akan dapat manfaatnya, ya kita nggak bisa ngakuin tuh ya. Ketiga, secara jelas dapat diukur secara handal ya, berarti ada nilainya, bisa dihitung nilainya ya. Nah, terkait ngomongin masalah nilai pengukuran, di sini PSA ke-13 ya, pengukuran aset properti investasi ini ya, pengukurannya berdasarkan biaya perolehan ya. Nah, di sini kemarin sudah panjang lebar ya saya jelasin biaya perolehan itu apa aja sih ya. Ini mirip seperti pada saat di materi aset tetap anak-anak ya. Ya, biaya perolehan itu ada harga belinya ya kalau dibeli. Kalau melalui proses pemerolehannya, pembelian, pasti ada harga beli, ditambah ya biaya yang dapat diatribusikan langsung ya. Biaya diatribusikan langsung itu kan biaya yang diperlukan untuk sampai aset itu siap dioperasikan. Nah, ini kalau kita bangun sendiri ya pasti ya kita yang paling banyak komponennya yang biaya diatribusikan langsung. Nah, cuman bedanya anak-anak ya, di sini biaya perolehan untuk properti investasi ini ya jarang yang ada namanya dia dismantling cost ya, belum tentu ada ya, tapi tetap ada kalau memang dia ada gitu ya. Jadi sama ya, elemen biaya perolehan itu harga belinya, biaya diatribusikan sama dismantling cost tuh ya. Nah, ilustrasi pengakuan awal nih, contoh anak-anak ya. Nah, misalnya 15 Juni Mon membeli tanah 1 hektar, nilainya 2,5 miliar harganya ya, harga belinya. Nah, selain harga beli, perusahaan juga mengeluarkan dana untuk keperluan membayar ya, administrasi lah 20 juta dan jasa notarisnya 25 juta. Tanah itu tujuannya dibeli ya memang untuk ditingkatkan nilainya secara jangka panjang. Nah, ini sudah jelas ya kalimat yang menyatakan bahwa ini masuk klasifikasi definisi aset properti investasi ya. Berapa nilai aset propertinya ya. Nah, di sini sudah jelas nilainya, ini gampang ya, pasti kalian sudah paham lah karena udah berapa kali ya. Biaya perolehan ya jelas harga belinya 2,5. Biaya yang dapat diatribusikan ada 2 ya, biaya administrasi sama notaris 25 juta ya. Jadi harganya itu adalah 2,5 miliar, 2 miliar 545 juta. Nah, ini jurnal pengakuannya anak-anak ya, sederhana. Kita mengakui aset di debit, asetnya itu apa, properti investasi ya. Cuma nanti ditulis saja keterangan tanah gitu ya. Nah, di sini dibayar kas ya, karena kita asumsinya di sini bayar secara tunai.
Kalau misalnya dibayar dengan ngutang ya berarti kreditnya adalah hutang ya. Hutangnya tergantung apa dulu, apa hutang wesel bayar ya, atau hutang jangka panjang, atau dia hutang ke bank ya, itu tergantung ya. Nah, nanti ilustrasi kedua. Nah, ini nih, kalau pengakuannya ya, dia itu dari pengalihan anak-anak. Nah, pengalihan ini sebagai contohnya tadi, seperti yang saya contohkan tadi tuh, yang tadi lantai 2 jadinya mau disewain. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Nah, di sini kalau ilustrasinya ya, dia punya gudang ya. Gudangnya itu karena jarang dipakai, jadi dialihkan untuk disewain ya. Nah, di sini diketahui ya, perolehan gudang tersebut 500 juta ya, dan sudah akumulasi penyusutannya selama gedung ini dikuasai adalah 100 juta. Jadi nilai tercatatnya 400 juta. Nah, ini tercatat per 5 Agustus ya. Saat dia mau dialihkan. Ya, jadi nilainya tercatat segini. Nilai ini berasal dari ya harga perolehannya sama kontra akun ya, akumulasi penyusutan 100 juta. Jadi 400 juta. Nah, ilustrasi ini yang mencontohkan bahwa ini yang namanya pengalihan aset ya. Aset tetap menjadi properti investasi. Karena dia dialihkan tadinya untuk digunakan administrasi oleh operasi untuk perusahaan itu sendiri, dialihkan kegunaannya untuk pihak lain ya. Dan di mana nanti dia akan mendapatkan return keuntungan dari investasi tersebut dalam bentuk pendapatan sewa ya. Nah, ini reklasifikasinya anak-anak ya. Jadi jelas ya, kita akan menutup akun aset tetap gudangnya sama akumulasi aset tetap gudangnya ya. Aset tetap gudang di kredit ya, di debitnya muncul aset properti investasi gudang yang nilainya 500 juta ya. Nah, ini ya, saya yakin kalian paham lah cara mereklas ya, reklasifikasi akun ya. Jadi kita memunculkan properti investasi ya, ini cuma ngerubah aja sih, ngerubah akun, tapi kita tetap harus menutup akun aset tetap sebelumnya. Ya, nilainya berapa ya? Ya, nilainya ya sesuai dengan nilai yang akan direklas ya. Misalnya tadinya nilainya aset tetapnya 400 juta, ini ya harus ukur ya berdasarkan pada nilai yang di requestnya tuh ya, sama jadinya ya. Nah, berikutnya, pengukuran setelah pengakuan awal ya. Secara teknis anak-anak ya, sebenarnya treatmentnya ya PSAK 13 ini juga sama ya seperti aset tetap sih sebenarnya ya. Cuman ada perbedaan di sini. Kalau aset tetap kan model biaya dan model revaluasi. Kalau di sini sebutannya adalah model nilai wajar. Meskipun ya sama-sama nanti menyesuaikan terhadap nilai wajar ya. Model revaluasi ataupun nilai wajar ini intinya dia menyesuaikan terhadap nilai wajar. Tapi perbedaannya ya, kalau model revaluasi anak-anak ya, kemarin model revaluasi itu kan periode revaluasinya itu sesuai dengan judgement dari perusahaan ya. Tergantung dari perkiraan mereka seberapa lama sih waktunya sebuah aset itu akan benar-benar secara signifikan terpengaruh oleh nilai wajarnya. Nah, tapi kalau ini investasi properti ya, karena ini adalah sebenarnya ya anak-anak ya, ruhnya itu, inti dari aset ini adalah investasi sebenarnya. Jadi penyesuaian nilai wajarnya itu dilakukannya setiap setahun sekali ya. Nah, di sini boleh milih ya perusahaan mau model yang mana, itu terserah ya. Tapi harus benar-benar dengan pertimbangan yang matang. Terserah dalam artian ini boleh milih ya sesuai dengan pertimbangan. Ya sederhananya, misalnya dia adalah aset ya, aset properti, barang-barang properti mewah yang secara sifatnya itu fluktuasi harganya itu naik terus ya, dan sering juga bisa turun ya, naik turun lah ibaratnya. Dan memang properti tersebut sifatnya memang
untuk dinaikkan nilainya ya, bukan properti yang untuk disewain ya, dipakai untuk orang lain untuk kegiatan bisnis atau apa. Nah, memang baiknya dia pakai nilai wajar ya. Sebagai contohnya ini tanah ya misalnya, atau apartemen ya, itu bisa menggunakan nilai wajar anak-anak ya. Karena dia properti yang memang nilainya itu difokuskan untuk dinaikkan ya. Dan properti yang jenis kayak mereka itu tadi, tanah atau apartemen itu, fluktuasi di harga pasar bursa propertinya itu cepat naik turun. Nah, itu wajar dia kalau pakai metode nilai wajar ya. Nah, terus metode penyusutan ya, di sini ini ya sama aja, saldo menurun garis lurus ya. Atau di sini ya namanya properti ya, berarti nggak ada mesin ya. Jadi nggak ada namanya output ya, output. Jadi metode satunya yaitu metode berbasis output ya, output produksi ya, itu nggak ada karena di sini hanya properti investasinya anak-anak ya. Nah, di sini ada keterangan lagi ya anak-anak, jika dia menggunakan model nilai wajar ya, yang ini dipakai bukan model biaya. Nah, pasti kan ada naik atau turun kan dari penyesuaian nilai wajarnya ya kan. Nah, itu nanti diakuinya langsung di bagian laba rugi tahun berjalan. Jadi nggak kayak revaluasi tuh ribet, mampir dulu ke OCI. Nanti ada tabungan OCI nggak, kalau dia turun diambil dulu lah. Nanti kalau misalnya sebelumnya turun ngakui di laba rugi karena kerugian, dipulihkan lagi lah, nggak kayak gitu ya. Kalau untuk investasi properti, dia kenaikan atau penurunannya langsung ke laba rugi tahun berjalan ya, karena ini sebenarnya sifatnya adalah investment ya, investment ya. Manfaat ekonomi yang diharapkannya adalah return dari investment dari aset itu ya, beda dengan aset tetap ya tuh. Nah, ini ada ilustrasi anak-anak ya. Pertama, model nilai wajar. Di sini ada investasinya apartemen ya. Harga perolehannya 1 miliar, umurnya 20 tahun. Nah, sampai 1 Januari 2022 apartemen tersebut udah masuk tahun ketiga ya. Nah, perusahaan menggunakan nilai wajar ya sebagai model pengukuran. Nah, diketahui bahwa nilai wajar 1 Januari 2022 itu udah tercatat 1.250.000. Nah, ini naik berarti ya. Dulu belinya 1 miliar pas 1 Januari 2000 atau 3 tahun yang lalu ya. Berarti 3 tahun yang lalu itu 2019 ya. 2019 awal 1 miliar, 1 Januari 2022 1.250.000. Berarti naik terus nih ininya nilainya. Nah, terus 31 Desember 2022-nya disurvei lagi bursa pasar properti ya, nilai wajarnya harganya itu 1.300.000.000. Nah, berarti di sini jelas ya, 31 Desember yang akan dilaporkan perusahaan pasti nilai asetnya untuk apartemen ya pasti 1.300.000.000. Nah, di sini naik lagi ya. Dari 1 Januari 1.250, 31 Desembernya 1.300.000, berarti naik 50 juta. Nah, kenaikan ini ya nanti kita akan mengakuinya ya langsung kayak tadi ya, keterangannya langsung diakui di bagian dari laba rugi tahun berjalan. Proper investasinya naik di sini. Aduh, bukan kerugian ini anak-anak ya. Ini keuntungan, salah bapak, salah ngetik ya. Keuntungan kenaikan nilai investasi properti. Ini keuntungan, bukan kerugian ya. Kalau keuntungan itu di debit, di kredit ya, keuntungan. Maaf ya, salah ketik. Tuh. Nah, ini kalau metode model nilai wajar. Nah, kalau model biaya ya sama ya anak-anak ya. Ya, di sini contoh kasusnya gudang tadi ya. Gudang tadi umurnya 20 tahun ya, nggak ada nilai residu ya. Terus beban penyusutannya garis lurus ya. Yang jelas ya, ini sederhana, berarti beban penyusutan per tahunnya 500 juta dibagi 20 tahun, berarti 25 juta ya. Nah, jadi karena dia tahun 31 Desember
mengakui beban lagi 25 juta, ya berarti akumulasi penyusutannya 25 juta ini ya ditambah sebelumnya ya 50 juta 75, berarti nilainya adalah 425 juta ya, karena 75 juta dikurang 500 juta dikurang 75 juta. 75 juta itu akumulasi penyusutan 1 Januarinya ditambah yang terjadi sampai 31 Desember ini 25 juta ya. Ini simpel lah, saya yakin kalian gampang memahaminya tuh ya. Oke, mungkin itu ya anak-anak ya dasar dari akuntansi keuangan menurut PSA ke-13 untuk aset properti investasi. Nanti silahkan dipelajari lagi ya, didiskusikan soalnya. Nanti insya Allah kita akan bahas di minggu depan ya. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.